proses mentoring dari badan usaha yang bersedia berbagi pengalaman secara voluntari maupun secara komersil. Standarisasi ini penting karena kita ingin produk-produk kita memiliki kualitas yang baik dan menembus pasar yang lebih luas. Nah, salah satu terobosan program yang direncanakan dilakukan adalah beasiswa yang selama ini hanya ditujukan untuk siswa dan mahasiswa, juga diupayakan bisa diakses oleh pelaku kreatif, sehingga kemudian mereka bisa menggunakan itu untuk mengikuti proses sertifikasi, termasuk juga beasiswa untuk sektor jasa ya, selain pariwisata dan ekonomi kreatif juga industri dan perdagangan yang dekat sekali dengan ekraf. Lalu dilakukan riset pengembangan subsektor, terutama untuk subsektor terpilih yang merupakan prioritas bagi Kaltim, sehingga kemudian riset-riset itu bisa dibiayai dan bisa berjalan dengan baik secara strategis mendukung pengembangan ekraf ke depan. Lalu juga perlu kemitraan untuk penguatan aspek manajemen dan aspek hukum seperti yang disampaikan tadi. Lanjut. Bidang berikutnya, bidang keempat, yaitu perlindungan dan pemanfaatan haki. Nah, ini kita tahu literasi kita terhadap hak dan kekayaan intelektual ini masih sangat perlu kita tingkatkan, sehingga proses sosialisasi terhadap apa itu haki dan bagaimana sistem pelayanannya, itu bisa mendorong orang untuk sadar haki dan kemudian mendaftarkan karya kreatifnya. Ini juga didukung dengan fasilitasi sistem pelayanan pada FGD 1. Ternyata ada program, kalau dapat rekomendasi dari dinas, biayanya disubsidi 50%. Ini kemarin informasi yang sangat penting untuk kita. Sehingga kemudian haki itu menjadi dekat dengan pelaku dan bisa diakses. Termasuk kemudian kita akan juga berkoordinasi bagaimana meningkatkan advokasi terhadap teman-teman yang menghasilkan karya kreatif, sehingga kemudian karya kreatif itu tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai sebagai warisan anak cucu. Lanjut. Yang terakhir, program bidang kerjasama dan hubungan kelembagaan, kita akan berusaha meningkatkan magang kerja pada dunia industri, dunia usaha yang memang sudah memenuhi standar kinerja kompetensi nasional Indonesia, sehingga kemudian proses alih teknologi, proses ahli keterampilan, dan proses ahli etos kerja mungkin yang perlu kita perbaiki mampu memenuhi standar yang dibutuhkan. Jadi antara community, corporate atau komersil dengan kampus juga governance itu kemudian berada dalam atmosfer dan frekuensi yang sama. Kemudian akses pembiayaan tadi sudah diulas juga bahwa kita akan berusaha untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan komersil maupun filantropi. Lalu bagaimana juga fasilitasi untuk forum-forum itu, baik untuk pembiayaan maupun untuk pemasaran serta pengembangan, itu punya forum yang cukup reguler sehingga orang bisa bertukar informasi di situ. Yang juga penting adalah aktivasi kawasan usaha dari Science and Technopark, Co-working Space, dan Creative Hub. Mudah-mudahan Kaltim segera punya Creative Hub, di mana komunitas Pentahelix tadi bisa bertemu, kemudian berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan untuk tumbuh bersama. Dan kemudian kita juga berusaha mendukung kerjasama dengan banyak pihak, supaya inkubator usaha dengan mentor-mentor yang memang sudah sangat kompeten, itu kemudian menginkubasi usaha-usaha yang potensial, sehingga ke depan berkembang menjadi mentor-mentor baru. Sehingga kemudian regenerasi usaha kreatif itu terus berjalan, terus meluas. Terakhir, terima kasih, salam kreatif. Komite Ekonomi Kreatif Kaltim berharap mendapatkan banyak masukan, banyak tanggapan, dan banyak dukungan, sehingga kolaborasi ini menjadi sesuatu yang mampu kita lakukan bersama, tidak hanya berupa dokumen, tapi maju ke langkah action, sesuatu yang berdampak dan meluas. Dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Erwin yang tadi telah menyampaikan pokok-pokok program kerja Komite Ekraf.
termasuk program kerja ya dari bidang-bidang yang mana nanti di mana semua ini yang telah disampaikan tadi kita harapkan dapat sejalan dan sinkron dengan program-program baik berupa kebijakan, strategi maupun program yang real, yang nyata, yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita akan coba lihat susunan daripada pengurus komite Kaltim. Baik. Susunan pengurus komite ekonomi kreatif ini sejak kita mulai pada tahun 2021-2025 ya. Nggak apa-apa. Ya. Sebagai pembina, Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekretaris Daerah, kemudian juga ada Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kalimantan Timur. Untuk pengarah, Bapak Ibu, ada beberapa PD sektor. Yang pertama dari Kementerian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, kemudian Badan Perencanaan Daerah atau BAPEDA, Kepala Dinas Perdagangan Industri dan Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kalimantan Timur, kemudian Dinas Tenaga Kerja Kalimantan Timur, kemudian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, kemudian Kepala Badan Pendidikan dan Pengembangan Daerah Kalimantan Timur, dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga. Next. Kemudian untuk berikutnya sebagai Ketua Komite Ekonomi Kreatif Ibu Rangga Dewahyuni, kemudian Wakil Ketua Pak Dr. Purno, kemudian dibantu oleh beberapa staf dalam pelaksanaan administrasi kegiatan di Komite Ekonomi Kreatif. Lanjut. Berikutnya untuk bidang yang pertama adalah bidang pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif. Sebagai koordinator itu adalah Ketua BPD Asosiasi Eksportir dan Handicraft Indonesia (ASEPI), Ibu Santi, dan sudah didampingi oleh beberapa unsur yang kesemuanya kita harapkan bisa dapat berjalan untuk program-program di bidang pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif. Lanjut. Bidang kedua adalah bidang pemasaran dan promosi karya kreatif. Koordinatornya adalah Pak Setia Budi, dan juga dibantu oleh beberapa rekan-rekan dari beberapa unsur yang nantinya juga dapat menjalankan program-program yang akan disusun oleh bidang pemasaran dan promosi karya kreatif. Lanjut. Yang ketiga adalah bidang riset, standarisasi dan sertifikasi usaha ekonomi kreatif, dikoordinatori oleh Pak Wayan dan dibantu oleh beberapa rekan-rekan yang juga kita harapkan nanti untuk standarisasi ini bisa lebih daripada yang kita harapkan karena memang berhubungan dengan pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kalimantan Timur. Lanjut. Yang keempat adalah bidang perlindungan dan pemasaran hak kekayaan intelektual. Koordinatornya adalah Ibu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, dan beberapa rekan juga sudah bergabung termasuk dari unsur akademisi dan unsur-unsur pelaku ekonomi lainnya. Lanjut. Kemudian yang terakhir adalah bidang kerjasama dan hubungan kelembagaan. Untuk bidang ini, koordinatornya adalah Pak Akbar Haka, dan dibantu beberapa teman yang nanti juga bisa saling sinkron antara program-program kita dengan hubungan kerjasama dan kelembagaan Komite Ekonomi dengan lembaga-lembaga. Baik. Oh ya, mohon maaf untuk slide kedua tadi tertukar penamaan antara Kepala Badan Penelitian dan Kepala Dinas Olahraga. Baik Bapak Ibu, demikian isi daripada struktur organisasi edukatif, dan kita lanjutkan kembali untuk penyampaian dari narasumber. Untuk para narasumber ini dengan mohon maaf kami berikan waktu 15 menit yang nantinya akan dilanjutkan dengan tanya jawab setelah semua narasumber menyampaikan bahannya. Dan mohon maaf lagi yang kedua, sebelum 2 menit sebelum berakhir mungkin akan kami ingatkan supaya efisiensi waktu. Namun nanti semua bahan-bahan yang disampaikan oleh para narasumber akan kita share. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah
pemaparan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Sofian Sos SHMH. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator yang saya hormati Ibu Kadis Pariwisata Kaltim serta jajaran, rekan-rekan semua yang hadir di sini secara virtual yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin Ibu Kadis. Jadi pada pagi hari ini saya selaku tim pengarah di sini yang percaya untuk soal haki, tentu pelaksanaan KI ini sepenuhnya ada di Kanwil Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi permasalahan-permasalahan KI yang ada di Kaltim Utara ini tentu akan menjadi tanggung jawab kami sebagai yang menginisiasi, yang memfasilitasi dan mencoba untuk memudahkan dengan tidak meninggalkan aturan-aturan yang sudah ada dalam pada prinsipnya. Demikian Bu Kadis dan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Perlu kita ketahui bahwa memang KI ini sangat mendasar sifatnya. Apalagi kita mengetahui kegunaan KI ini apa sebenarnya. Adakah nilai ekonomisnya? Dan ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, pada rekan-rekan yang terhormat dan forum yang berbahagia ini, bahwa dalam rangka penguatan kekayaan intelektual di Indonesia ini, kita ada 6 undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah. Demikian besar perhatian pemerintah kepada KI di sini. Yang intinya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi si pemiliknya sendiri dan bagi rakyat Indonesia pada umumnya. Boleh saya bacakan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Undang-Undang 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Undang-Undang 32 Tahun 2000 tentang tata letak sirkuit terpadu, Undang-Undang 28 2015 tentang hak cipta, Undang-Undang 13 2016 tentang paten, Undang-Undang 20 tentang 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Aja nanti itu apa namanya paparan saya ini, karena memang tidak perlu semua saya tampilkan, hanya beberapa saja untuk merefresh kembali. Ingin saya katakan bahwa kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kreativitas manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni dan sastra. Kemudian KI bersifat komunal, KI bersifat personal, itu tidak perlu dijelaskan lagi. Nanti kita sama-sama akan baca paparan saya karena waktu cuma 15 menit. Jadi jenis kekayaan intelektual adalah intelektual komunal dan personal, ada ekspresi budaya, pengetahuan. Namun kalau untuk yang di Bearcraft ini, ekonomi kreatif ini, banyak dia akan mengarah ke merek nanti. Merek dengan cipta nanti akan mengarah ke sana. Tentu dalam pelaksanaan pendaftaran merek itu memang sudah ada jangka waktu yang ditetapkan di SOP-nya, tidak terlalu cepat, agak sedikit lama, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Karena dalam pendaftaran merek nanti kita itu akan melakukan pengecekan keseluruhan se-Indonesia ini, kemudian lagi ada penayangan dan lain-lain yang membutuhkan cukup banyak waktu, Bapak Ibu sekalian. Namun kalau untuk hak cipta itu mungkin 1 hari 2 hari bisa selesai hak cipta kita. Misalnya menciptakan sesuatu apa dari teman-teman Bearcraft ini, ekonomi kreatif, menciptakan suatu aplikasi kah, itu menciptakan sesuatu hal yang terbarukan, itu bisa kita daftarkan. Nah, ketika teman-teman dari ekonomi kreatif ingin mendaftarkan KI, tentu dengan Ibu Perindak salah itu ketika dikasih rekomendasi bahwa ini adalah ekonomi kreatif, itu nanti pendaftaran KI-nya itu setengah harga, tidak penuh, setengah harga nanti itu pendaftaran KI-nya. Kemudian lagi ingin kami sampaikan bahwa di Kaltim Utara ini cukup banyak sekali yang kita ketahui hasil-hasil kekayaan intelektual yang memang kepunyaan daripada Kaltim Utara sendiri yang memang belum kita maksimalkan sepenuhnya.
Bapak Ibu yang saya hormati, ingin saya sampaikan juga bahwa Kaltim adalah kota yang sangat besar. Kaltim banyak aneka ragam suku-sukunya, dan banyak potensi-potensi KI yang harus kita gali di sini, yang tentu memerlukan uluran tangan dari pemerintah, khususnya provinsi, kabupaten, kota, dinas perindustrian perdagangan, kemudian dari ibu-ibu PKK mungkin nanti. Jadi saya berharap sebenarnya begini, untuk mensosialisasikan hasil ada yang di Kaltim ini, selain selain kita mendaftarkan merekkah itu, ciptakah itu nanti akan kita gelontorkan perlahan-lahan. Dan perlu diketahui bahwa saat ini kami sedang memproses ada sekitar permohonan dari Kadis, itu ada 4 merek dengan 6 cipta, dan itu sudah kami fasilitasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan selesai semua itu, insya Allah. Jadi sudah ada beberapa perguruan tinggi itu, dan ada beberapa usaha yang sudah MOU dengan kami untuk memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektualnya. Kembali saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang terhormat, bagaimana dalam rangka kita mendukung KI ini biar bisa menjadi perhatian masyarakat. Bagaimana kita bisa mensosialisasikan KI ini? Kami sudah merekrut berbagai perguruan tinggi dan negeri dan swasta untuk menjadi sentra-sentra KI, pengembang KI di Kaltim Utara ini. Dan alhamdulillah sudah cukup berjalan, ya kami pantau. Kemudian lagi saya berharap nanti ketika selesai pandemi, ibu-ibu dari Tekranasda khususnya, kemudian lagi Bapak Gubernur yang kita cintai, Bapak Bupati, Wali Kota, kiranya bisa lebih mengeksiskan lagi hasil-hasil produk yang ada di Kaltim Utara ini. Perkenalkan kepada masyarakat luas dengan cara bisakah kita membuka suatu gerai misalnya khusus untuk hasil-hasil khas daripada teman-teman pengusaha di Kaltim ini yang ekonomi kreatif, berupa makanankah itu, tenunankah itu, kemudian banyak hal-hal yang bisa kita pasarkan di situ. Yang strategis menurut saya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita membuka gerai di tempat yang tepat sehingga orang akan melihat. Orang tidak akan terbang sebelum membeli barang itu. Nah, jadi ada baiknya nanti kita pengembangan itu kita membuka suatu gerai apakah di tempat-tempat keramaian, pariwisata kah itu, di bandara, stasiun bus misalnya. Nah, dengan dasar itu tadi sehingga akan mengembang, akan terlihat kemajuan daripada hasil-hasil ekonomi kreatif ini, baik makanan, souvenir, dan lain-lain. Tentu ini akan menyangkut KI, tadi saya katakan teman-teman semua. Nah, yang mana KI tadi, insya Allah kami tidak janji, kami akan sepenuhnya 100% mendukung percepatan pembuatan hak atas kekayaan intelektual di masing-masing produk. Nah, jadi dalam hal ini memang untuk produk, untuk merek itu satu produk, satu sertifikat untuk satu produk. Jadi ketika misalnya dari teman-teman ekonomi kreatif ini membuat produk baju kaos, misalnya tempe bacem misalnya, kemudian lagi lain-lain souvenir yang ada mereknya, itu berarti kita cukup banyak akan bikin merek di sini. Nah, dalam hal ini percepatan merek tadi tentu akan kami akan push secepatnya untuk itu, karena kita ketahui bahwa ketika merek terdaftar, ketika itu hak cipta terdaftar, itu kita pasti paham, itu pasti akan naik pasaran kita nanti. Orang akan lihat, apalagi ketika makanan terdaftar merek di kita, kemudian ada hak cipta untuk kemasannya, kemudian lagi ada terdaftar di BPOM halal, itu yakin dan percaya orang pasti akan cari itu semua. Nah, disinilah nilai tambah plus kita ketika suatu produk, suatu kegiatan perekonomian kita didaftarkan secara hukum, karena di dalam Undang-Undang KI itu
yang dilindungi itu adalah hak moral dan hak ekonomi. Jadi hak moralnya ada, gitu kan? Hak ekonomi pasti. Endingnya ketika KI kita daftarkan, gitu, kita akan memperoleh manfaat yang sangat luar biasa, terutama dalam nilai ekonomis. Ekonomis, hak cipta berlaku 50 tahun, cipta. Merek demikian juga. Merek ketika terdaftar kita, orang pakai punya kita, orang harus bayar lisensi. Atau bisa kita tuntut secara perdata. Nah, namun ketika tidak kita daftarkan, ya kita mau bicara apa? Dan disinilah tugas kita bersama teman-teman selaku pelaksana yang ada di pemerintahan tadi, karena kita kan sudah tergabung dalam Komite Ekonomi Kreatif, kami bersedia dan siap berkolaborasi dengan semua pihak yang ada dalam penelitian ini untuk mensosialisasikan tentang kekayaan intelektual ini. Karena saya berharap Kaltim yang sedemikian bagusnya dengan tempat pariwisata yang sangat luar biasa, orang akan ke sini semua, kemudian lagi masyarakatnya banyak adat budaya, tentu ini bisa kita jual semua. Namun itu tadi perlu kita ingatkan kembali, semua harus kita lakukan pendaftaran yang sebaik-baiknya, karena ketika tadi saya katakan suatu produk tidak terdaftar, tentu tidak akan terjamin 100%. Sekali lagi saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang tergabung di sini, bahwa untuk di Kaltim Kaltara ini ada sudah terdaftar di kami itu adalah beras Adan Krayan, garam Gunung Krayan, terus ikan bawi, selada putih Malonan, tenun doyo Tanjung Isni Kubar, kakao berau, gula aren. Itu yang indikasi geografis yang ada di Kaltim. Yang baru terdaftar itu hanya 16. Hanya 6. Tentu masih banyak lagi yang perlu kita daftarkan indikasi geografis ini. Siapa yang mendaftar indikasi geografis ini? Pemerintah daerah setempat mendapatkan indikasi geografis ini. Karena IG ini hanya di sini adanya, tempat lain nggak ada. Jadi ketika saya akan makan beras Adan Krayan dari luar negeri, orang akan ke sini beli. Orang akan pesan ke sini secara online. Ketika saya ingin makan gula merah, gula aren dari Kutai Kartanegara, tempat lain nggak ada, hanya di sini adanya. Dan disitulah keunggulan kita, ciri-ciri khas kita, ciri-ciri khas daripada masing-masing provinsi yang ada di Indonesia ini. Jadi sekali lagi Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, mari saya juga berharap kita sama-sama memajukan soal KI ini, karena kita tahu bahwa tahun 2021 ini, hari ini mungkin tahunnya mungkin cipta lagi untuk paten ini, kebanyakan tuh produk-produk ini paten itu yang berupa hasil produk yang seperti mesin. Untuk yang bicara soal produk paten itu mungkin belum terlalu diperlukan dalam rangka ekonomi kreatif. Tentu di ekonomi kreatif ini yang paling penting adalah merek dengan cipta. Ini aja sebenarnya yang ingin kita dorong ke depan nanti, sehingga ketika kita komite ekonomi kreatif ini mulai bergerak, monggo saya siap dihubungi kapan saja, karena di kami juga ada tim penyuluh, ada tenaga perancang kami yang bisa artinya membuat suatu peraturan yang bisa merubah, kemudian mengkaji ulang suatu peraturan sehingga peraturan ini bisa mengikuti perkembangan zaman bagaimana ke depan nanti. Dan ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa saat ini di Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya Dirjen Kekayaan Intelektual, itu sudah 80% produknya, layanan masyarakatnya sudah secara online semua. Silakan buka laman DJKI, itu akan terlihat semua. Maunya apa kita? Di sana, tinggal isi. Nah, ketika masyarakat akan melakukan itu, kurang paham, kita yang akan mendorong nanti, Pak. Silakan. Teman-teman ini nanti akan mendorong, termasuk Kumham ini, termasuk teman-teman yang ada di Komite Ekonomi Kreatif. Karena ada yang mengerti teknologi, ada yang setengah-setengah, ada yang enggak. Jadi ketika itu kita masukkan, karena memang harus secara online semua, nah tentu ini sudah suatu
kerja kita untuk mensukseskan program KI ini khususnya memang